Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 811 merebut alam kuno. Namun, tidak akan semudah itu bagi Yang Mulia Tianxuan untuk membunuhnya. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, 5 jimat giok untuk serangan tahap Naschen Soul muncul di telapak tangannya. Ini semua adalah jimat giok untuk tahap jiwa yang baru lahir. Jika semuanya meledak, baik manusia surgawi maupun kehancuran surgawi akan menderita. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Anda dapat mengenai lawan. Kekuatan teleportasi dari Heavenly Decay dan Human Decay mungkin tidak efektif. Ini hanya dapat digunakan sebagai tindakan pencegahan, untuk mencegah pihak lain mendekat terlalu dekat. Heh, pantas saja kau berani menantangku. Ternyata kau punya keahlian. Yang Mulia Tianxuan berkata dengan dingin, sayangnya, itu tidak berguna melawan mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir. Mendesis. Sosoknya lenyap seketika, dan sesaat kemudian, tekanan mengerikan dari seorang kultivator Naschen Soul muncul di atasnya. Namun kemudian, telapak tangan Yang Mulia Tianxuan muncul di atas kepala Yao Qingyu. Dia tidak memberi Yao Qingyu kesempatan untuk mengaktifkan jimat giok itu, berniat membunuhnya di tempat. Mata Yao Qingyu menajam, dia sudah siaga. Ruang di bawah kaki mereka menyusut, memperlihatkan fenomena yang dikenal sebagai penyusutan bumi hingga 1 inci. Ledakan. Ketika Yang Mulia Tianxuan memukul kehampaan dengan telapak tangannya, kehampaan itu penyok, memperlihatkan banyak retakan gelap. Sebagian kecil getaran gempa susulan menyentuh Yao Qingyu. Jubahnya robek dan berserakan di mana-mana. Tubuhnya terbelah, dan darah menyembur keluar, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah dalam sekejap mata. Jika rekaman itu benar, Yao Qingyu pasti sudah tewas di tempat. Mereka berlari cukup cepat. Ekspresi Venerable Tianxuan berubah. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa Yao Qingyu memiliki teknik gerakan yang begitu luar biasa, yang setidaknya merupakan keterampilan tingkat surga, dan bahkan telah menguasainya hingga mencapai kesempurnaan. Selain ketidakmampuan untuk menghilang begitu saja, kecepatan mereka sebanding dengan kecepatan kultivator Naschen Soul di tahap akhir kultivasi mereka. Namun, apa gunanya hanya teknik gerakan saja? Dia bisa melakukan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi satu kesalahan Yao Qingyu akan menyebabkan kehancuran total. Kilatan dingin muncul di matanya, dan saat dia bersiap untuk menyerang lagi, dia tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan yang mengerikan meletus dari bawah kakinya. Setelah diperiksa lebih teliti, di bawah pecahan jubah Yao Qingyu yang hancur, tersembunyi sebuah jimat giok untuk serangan kultivator jiwa baru lahir, yang telah diledakkan. Tidak bagus. Yang Mulia Tianxuan berpikir dalam hati bahwa dia telah ditipu, dan jimat giok itu meledak. Seekor naga api yang menjulang tinggi melahapnya, dan kekuatan ilahi yang menghanguskan dunia menelannya. Meskipun Yang Mulia Tianxuan berada pada tahap kedua penurunan antara surga dan manusia, dia lengah terhadap serangan ini dan terluka parah. Dia berteleportasi keluar dari naga api itu, tubuhnya terbakar, bulunya hangus, dan daging serta darahnya hancur berantakan. Rasa sakit yang membakar dan hebat itu membuat seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Hal ini juga menyebabkan keganasan di matanya meningkat hingga ke titik ekstrim. Dasar binatang kecil, derunya, tangan kirinya yang tersisa mencengkeram cermin kuno itu, dan dia mendorong kepalanya menembus cermin tersebut. Dalam sekejap, kepalanya diperbesar 1000 kali, dan lehernya diregangkan berkali-kali. Sebuah kepala raksasa, yang menutupi langit, menggigit Yao Qingyu dengan ganas. Serangan mendadak dan dahsyat ini tidak memberi Yao Qingyu kesempatan untuk menghindar. Dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Untungnya, karena Yang Mulia Surgawi Alam Kuno telah menggunakan teknik ini 2 kali, Yao Qingyu sudah siap secara mental. Tanpa ragu, dia menyatukan 2 jarinya seperti pedang dan berteriak, formasi pedang pembunuh langit. Dentang. 7 pedang batu raksasa, yang memancarkan aura pedang yang dahsyat, muncul bersamaan di dunia. Masing-masing dari mereka menempati posisi khusus. Sebuah formasi pedang misterius tanpa samar-samar di antara ke-7 pedang tersebut. Bunuh. Yao Qingyu memberi perintah. Formasi pedang pembunuh langit telah diaktifkan. Pedang batu yang tampak canggung namun besar itu memancarkan ketajaman yang tak tertandingi, berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan saat menebas. Setiap cahaya pedang mengandung niat pedang yang unik dan menakutkan. Pedang kebaikan, pedang pembantaian, pedang kebenaran. 7 niat pedang yang berbeda menyatu dengan cahaya pedang dan menebas ke bawah secara bersamaan. Yang Mulia Tianxuan, yang ingin melahap Yao Qingyu dan menggigitnya hingga mati,
secara bersamaan menghadapi 7 pedang batu. Ekspresinya berubah, dan dia berseru kaget dan marah. Formasi pedang pembunuh langit dari Istana Abadi Kuno? Bagaimana caramu mengaktifkan formasi pedang ini? Sejauh yang dia ketahui, formasi pedang ini membutuhkan seseorang yang telah memahami maksud dari 7 pedang untuk mengaktifkannya. Bagaimana mungkin Yao Qingyu melakukan itu? Hingga ia merasakan niat pedang sempurna yang terpancar dari tubuh Yao Qingyu. Yang Mulia Tianxuan sangat terkejut. Berapa umur Yao Qingyu? Mampu menguasai teknik kultivasi tingkat surga saja sudah merupakan prestasi langka di dunia manusia. Saat ini, dia juga telah menyempurnakan pemahamannya tentang niat pedang. Bahkan di antara banyak individu berbakat di Dark Constellation, sangat sedikit yang mampu sepenuhnya memahami esensi dari niat pedang. Orang ini benar-benar seorang jenius tingkat atas di antara rasi bintang surgawi. Memikirkan hal ini, ia dipenuhi dengan niat membunuh. Karena kita telah menyinggung perasaan orang seperti ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan mereka hidup. Dia menggertakkan giginya, menahan diri terhadap 7 pedang batu yang menebas ke arahnya, dan dengan ganas menggigit Yao Qingyu. Dentang. Engah. Beberapa pedang batu menebas lehernya, menembus jauh ke dalam tulang. Beberapa pukulan mengenai kepalanya, menghasilkan suara dentingan. Dalam sekejap, dia terluka parah dan meraung kesakitan. Namun dia tetap bertahan, semua itu demi membunuh Yao Qingyu. Mata Yao Qingyu berkilat, dan dia tiba-tiba menatap ke kejauhan dengan ngeri, sambil berkata, "Yang Mulia, saya tidak menangkap Si Yunxian." Bahkan orang mati pun gentar menghadapi Yang Mulia Tianxuan. Ia berhenti sejenak saat menggigit kepala Yao Qingyu, lalu tanpa sadar menoleh ke belakang. Dia nyaris lolos dari cengkeraman Sang Maha Pencipta, nyaris selamat dari pengalaman hampir mati. Namun, langit tampak tenang, tanpa sedikit pun jejak keberadaan makhluk tertinggi. Kemudian dia menyadari bahwa Yao Qingyu kembali berpura-pura. Saat ia kembali menatap Yao Qingyu dengan tajam, ia sudah memegang jaring ikan di tangannya dan telah menebarkannya. Targetnya adalah alam kuno yang berada di tangan Yang Mulia Tianxuan. Hentikan. Ekspresi Yang Mulia Tianxuan berubah drastis, dan dia meraung. Niat Yao Qingyu adalah untuk melemahkan kemampuannya melancarkan serangan yang sedang dilancarkannya. Mereka juga ingin merebut senjata sihirnya yang paling diandalkan. Namun, semuanya sudah terlambat. Yao Qingyu telah menyadari bahwa ketika menggunakan alam kuno, hanya anggota tubuh yang telah melewati alam kuno yang dapat digerakkan. Tubuh tersebut tidak dapat bergerak. Jadi, dia menyelimuti alam kuno itu dalam satu gerakan cepat, namun tubuh alam itu tidak dapat menghindarinya. Yang Mulia Tianxuan terkejut sekaligus marah, jadi dia langsung menggigit Yao Qingyu dengan keras untuk melihat siapa yang lebih cepat. Suara mendesing. Jaring ikan menutupi lanskap kuno tersebut. Sementara itu, mulut besar Yang Mulia Tianxuan telah menggigit Yao Qingyu. Wajah Yang Mulia Tianxuan berkerut karena marah. "Aku menang." Dengan gigitan yang ganas, dia hendak mencabik-cabik Yao Qingyu. Yao Qingyu dengan tegas mengeluarkan 9 kuali surgawi dan meletakkannya terbalik di atas dirinya. Ledakan. Suara derit gigi yang bergesekan dengan logam bergema di sekeliling. Ke-9 kuali itu berderit dan bergetar hebat saat digigit. Untungnya, ini adalah artefak spiritual kelas atas, yang tidak dapat digigit oleh Yang Mulia Tianxuan. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menarik dengan kuat, dan alam kuno itu terbang menjauh dari telapak tangan Yang Mulia Tianxuan, muncul di tangan Yao Qingyu pada saat berikutnya. Setelah kehilangan alam kuno, kepala dan leher Yang Mulia Tianxuan yang membesar tanpa batas segera kembali ke bentuk aslinya. Mulut Yang Mulia Tianxuan penuh darah, dan beberapa giginya patah. Ia diliputi rasa kaget dan marah, lalu meraung, "Dasar binatang kecil. Berani-beraninya kau mencuri senjata sihirku?" Dalam sekejap, dia berteleportasi ke belakang Yao Qingyu dan menampar kepala Yao Qingyu dengan kelima jarinya yang membentuk cakar. Ekspresi Yao Qingyu berubah. Sekalipun 9 kuali menghalangi, serangan ini tetap akan melukainya dengan serius. Dia mengertakkan giginya, menyalakan jimat giok di telapak tangannya, dan berniat untuk binasa bersama musuh. Dengan kondisi tubuhnya yang terluka parah, Yang Mulia Tianxuan juga tidak akan mudah melewati masa sulit ini. Namun, tepat saat cakar ini hendak menyerang, sesosok berwarna merah darah, diselimuti api putih, berdiri di depan Yao Qingyu. Yao Qingyu tercengang. Apakah itu peribulan darah dari belakang? Bab 812 Kekuatan Tungku. Momen berikutnya.
Cakar-cakar tajam itu menghantam kuat dada Peri Bulandara. Kekuatan luar biasa untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan tercurah keluar. Pakaian dalam yang dikenakan dekat dengan tubuh Peri Bulandara memancarkan cahaya yang jernih dan kabur, berusaha mati-matian untuk menetralisir serangan tersebut. Sebagian besar energinya telah hilang. Beberapa di antaranya masih berhasil menembus sabuk perut dan masuk ke dalam tubuh. Dengan suara keras, sebuah lubang sebesar kepalan tangan muncul di dada Peri Bulandara. Dia mengeluarkan erangan menyedihkan dan terlempar ke belakang, menabrak 9 kuali dengan keras. Kekuatan yang tersisa mendorong ke-9 kuali itu dan menghantamkannya ke dada Yao Qingyu, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan rasa logam di tenggorokannya. Sulit dibayangkan apa konsekuensinya jika pukulan ini mengenai Yao Qingyu. Secara naluriah, ia menangkap Peri Bulandara yang terbang ke arahnya. Tubuh pria itu lemas, seperti boneka kain yang kekuatannya telah terkuras, daya hidupnya dengan cepat ditelan oleh lubang berdarah di dadanya. Pupil mata Yao Qingyu menyempit tajam, dan dia berseru, "Guru!" Amarah yang tak terdefinisi berkobar dalam dirinya, dan dia melemparkan jimat giok serangan jiwa yang baru lahir, yang telah diaktifkan, dari tangannya. Yang Mulia Tianxuan tidak menyangka bahwa seseorang akan menghalangi serangan itu, dan karena itu dia sempat terkejut. Saat mereka merasakan dentuman dari panggung Naschen Soul, sudah terlambat untuk menghindar. Sebuah pedang raksasa yang terbentuk dari energi murni tiba-tiba menebas dan mengenainya. Dengan suara mendesis, sebuah luka sayatan pedang yang mengerikan menganga di tubuh Yang Mulia Tianxuan. Kulit dan dagingnya menggulung, dan tulang rusuk di dada serta jantung yang berdetak di dalamnya terlihat jelas. Hampir saja benda itu terbelah menjadi 2 di tempat. Yang Mulia Tianxuan sangat kesakitan dan masih merasakan ketakutan yang mencekam. Dia hampir terbalik di selokan. Dia menatap tajam ke arah Peri Bulandara, amarahnya meluap saat dia berkata, "Kau wanita hina, kau dan muridmu pantas mati." Dia tidak berani memberi guru dan murid itu kesempatan lagi. Dia menyalurkan kekuatan kultivator Naschen Soul dan menyerang keduanya dari jarak jauh. Saat ini, Yao Qingyu tidak hanya terluka sendiri, tetapi juga harus melindungi Peri Bulandara yang terluka parah. Kemana mereka bisa melarikan diri? Dia menunjuk ke dahinya, dan muncul tanda pohon perunggu. Yao Qingyu berteriak dingin, "Kalau begitu kita akan mati bersama." Karena 2 lainnya, termasuk Peri Bulandara, semuanya tewas secara tragis di tangan Yang Mulia Tianxuan, akan lebih baik menggunakan kesempatan untuk membuat permohonan untuk membunuh Yang Mulia Tianxuan. Meskipun dia akan diteleportasi ke tempat yang tidak dikenal, Peri Bulandara setidaknya dapat menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu. "Aku membuat sebuah permohonan." Yao Qingyu berteriak lantang, matanya berkilat dengan niat membunuh. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba, langit menjadi mendung. Di antara awan gelap, sebuah tungku besar yang menyemburkan magma tampak samar-samar. Pada saat yang sama, di bawah awan gelap, sesosok berjubah putih, memegang seekor ikan berwarna gelap, dengan cepat mendekati tempat ini. Ketika dia menyadari keadaan Yao Qingyu saat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia mendongak ke arah awan gelap dan mengatakan sesuatu. Awan gelap yang mengikutinya bergetar hebat dan menuki ke arahnya. Wanita berbaju putih itu mengeluarkan gulungan teleportasi spasial dan mengarahkannya ke Yang Mulia Tianxuan dari kejauhan. Dia menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di samping Yang Mulia Tianxuan. Tungku yang menakutkan itu kemudian berteleportasi ke atas mereka dan menghantam mereka dengan keras. Dalam sekejap, ruang angkasa hancur berkeping-keping, menampakkan hamparan kehampaan yang luas. Gelombang panas yang merusak itu membakar angkasa. Wanita berbaju putih dan Yang Mulia Tianxuan secara bersamaan diselimuti kobaran api yang mengerikan. Karena lengah, Yang Mulia Tianxuan langsung hangus terbakar oleh kobaran api yang dahsyat, kulitnya terkoyak dan jiwanya mulai meleleh. Dia berseru dengan ngeri, "Sebuah artefak suci? Bagaimana kau bisa memanipulasi artefak suci itu? Pergi sekarang ah." Bukan hanya Yang Mulia Tianxuan yang hancur oleh kobaran api, tetapi wanita berbaju putih itu sendiri juga ikut hancur. Dia berdiri di tengah kobaran api kehancuran, lalu menoleh ke belakang untuk menatap Yao Qingyu. Ekspresi lembut terlintas di matanya, dan dia menghela napas pelan, "Kau telah banyak membantuku. Sekarang, giliran saya untuk membantu Anda. Jaga diri baik-baik selama sisa hidupmu." Tungku itu tiba-tiba runtuh, menjebak mereka berdua dalam posisi terbalik di dalamnya. Suhu yang sangat tinggi di dalamnya akan membunuh bahkan seseorang yang berada di tahap kedua dari tahap peluruhan surgawi seketika.
apalagi seorang wanita berpakaian putih yang baru saja membentuk intinya. Namun, tepat saat wanita berbaju putih itu memejamkan matanya, tiba-tiba dia merasa pusing. Sesaat kemudian, sensasi terbakar di seluruh tubuhku menghilang, digantikan oleh perasaan sejuk. Aku membuka mata dan melihat. Yao Qingyu lah yang menariknya keluar dari tungku tepat waktu dengan menggunakan jaring ikan. Kemudian dia menggunakan sihir esnya untuk mendinginkan tubuhnya dengan cepat. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, tungku di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Ternyata Yang Mulia Tianxuan telah selamat dari segala rintangan, sambil memegang pil berwarna kuning cerah di mulutnya, menghalangi kekuatan tungku dan membukanya. Yao Qing terkejut. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Pelariannya dari cengkeraman Sang Maha Pencipta pasti berkaitan erat dengan ramuan ajaib yang ada di hadapannya. Memikirkan hal ini, dia dengan tegas mengambil cermin kuno itu, lalu dengan tangan kanannya mengeluarkan rantai hitam roh jahat tersebut. Dengan lambaian tangannya, dia menembus rantai hitam itu melalui alam kuno. Dalam sekejap, rantai-rantai itu menjadi setebal gunung. Di sekelilingnya, terbentuklah rangkaian pegunungan besar dengan tungku api di tengahnya. Yang Mulia Tianxuan terpaksa ditekan ke bawah tungku. Yao Qingyu. Dasar bajingan. Venerable Tianxuan meraung kaget dan marah. Ramuan yang dia bicarakan itu mustahil dapat bertahan terhadap kekuatan tungku tersebut selamanya. Lebih buruk lagi, lava di dalam tungku itu semakin menakutkan. Tubuhnya meleleh dengan cepat. Sebagai tanggapan, Yao Qingyu mengecilkan 9 kuali di tangannya hingga seukuran kepalan tangan, lalu melewati alam kuno. Kesembilan kuali itu tiba-tiba membengkak hingga menyerupai gunung baru. Dengan raungan yang menggelegar, Yang Mulia Tianxuan dan tungku itu hancur sepenuhnya. Ah! Yang Mulia Tianxuan mengeluarkan jeritan yang sangat melengking, meraung dengan kebencian yang membara. Tuanku adalah penguasa konstelasi kegelapan, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Yao Qingyu berkata dingin, jangan khawatir, aku akan menyamar sebagai dirimu, dan tidak akan ada yang tahu bahwa kau telah meninggal. Barulah kemudian Yang Mulia Tianxuan teringat bahwa ia pernah memberikan salah satu wilayah kekuasaannya kepada Yao Qingyu. Mereka dapat menyamar sebagai manusia, sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Dia langsung marah dan meraung, berani-beraninya kau. Bibir Yao Qingyu melengkung membentuk senyum. Apa yang perlu ditakutkan? Pergilah dengan damai. Aku akan pergi ke guamu untuk melihat apakah ada benda-benda spiritual yang belum selesai, dan aku akan menikmatinya untukmu. Jika ada wanita-wanita cantik yang memukau, itu akan lebih baik lagi. Aku akan mengurus mereka untukmu. Setelah mendengar itu, Yang Mulia Tianxuan meraung berulang kali. Yao Qingyu, kau memang pantas mati dengan cara yang mengerikan. Dia tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini. Itu hanya sekadar menginjak semut, tetapi pada akhirnya, hal itu berubah menjadi kematian dan kehancurannya. Yang lebih tidak dapat diterimanya adalah bahwa orang yang membunuhnya akan pergi ke konstelasi kegelapan untuk menikmati semua yang dimilikinya. Dalam kekesalannya, ramuan di mulutnya tidak lagi mampu menahan suhu tinggi yang mengerikan dari tungku tersebut. Yang Mulia Tianxuan seketika meleleh menjadi tumpukan puing hangus. Aku merasakan kematiannya. Yao Qingyu akhirnya merasa lega. Akhirnya, kita berhasil mengalahkan seorang yang mulia alam jiwa baru lahir yang berada di tahap kedua kemunduran surgawi. Dia menatap wanita berbaju putih yang diselimuti udara dingin. Di bawah kobaran api yang dahsyat, gaunnya terbakar dan berlubang-lubang, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang cerah. Saat itu, dia memeluk dadanya dan memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata Yao Qingyu. Melihat pria paruh baya yang tampak biasa saja itu, Yao Qingyu bertanya dengan bingung, apakah kita saling kenal? Bab 813 Reuni. Jika saya ingat dengan benar, wanita ini juga diam-diam menyaksikan kepergiannya di jalan kuno menuju kenaikan. Sekarang, dia mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan melawan kobaran api. Hanya sedikit wanita di dunia yang mau melakukan hal sejauh itu untuknya. Wanita berbaju putih itu tentu saja Yan Jingru. Dia melirik ke samping ke arah tungku, yang, meskipun ditekan oleh rantai dan 9 kuali, masih bergejolak dan hampir meledak. Kata-kata yang hampir terucap dari lidahnya tertelan kembali. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah bagi Yao Qingyu. Baru saja, untuk menyelamatkan Yao Qingyu, dia mengungkapkan identitasnya kepada si pemilik tungku. Mereka sedang mencari tungku Yan Jingru, itulah sebabnya mereka melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Begitu dia berhasil melarikan diri,
tungku itu akan tanpa henti mengejarnya sampai menghancurkannya. Jika Yao Qingyu tahu bahwa dia adalah Yan Jingru, mengingat karakternya, dia pasti akan melindunginya tanpa ragu-ragu, dan pada akhirnya akan terjerat olehnya. Sekalipun Yao Qingyu selamat dan menyaksikan kematiannya, bukankah dia akan merasa bersalah dan malu? Jadi biarkan Yan Jingru tetap hidup di kejauhan. Setidaknya, Yao Qingyu masih memiliki sesuatu yang dinantikan. Aku tidak mengenalmu, selamat tinggal. Yan Jingru dengan tenang menangkupkan tangannya sebagai salam, jubah putihnya berkibar saat dia berjalan menjauh. Tunggu. Yao Qingyu memanggilnya. Yao Qingyu tidak bodoh, dia menatapnya dengan penuh pertimbangan. Ketika dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat ke-9 pembentukan inti, seseorang dari masa lalu yang sangat jauh tanpa disadari terlintas dalam pikirannya. Itu adalah Yan Jingru. Di luar kota Jiuzun. Berkat obat bius yang diberikan Sima Jie, keduanya akhirnya bersama karena takdir yang tak terduga. Setelah itu, Yan Jingru mengatakan bahwa dia akan mencari kesempatan untuk menembus panggung Naschen Soul. Ketika dia mencapai tahap kultivasi jiwa Naschen yang sempurna, dia akan kembali untuk mencari Yao Qingyu dan menua bersamanya. Namun takdir itu kejam. Mereka berkenalan ketika Yao Qingyu tidak mampu membantunya. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membantunya menembus tahap jiwa yang baru lahir, tetapi kecantikannya telah lenyap tanpa jejak. Wanita parubaya yang tidak dikenalnya di hadapannya mendorongnya untuk membuat tebakan yang berani. Mungkinkah itu? Apakah dia Yan Jingru? Dia telah mewariskan kepadanya teknik penyamaran dari keluarga Yan, yang cukup untuk memungkinkannya berubah menjadi wajah yang tidak akan dikenalinya. Memikirkan hal itu, jantungnya berdebar kencang, dan dia menatapnya penuh harap, bertanya. Apakah kamu Yan Jingru? Tidak. Yan Jingruo membantah dengan tegas. Yao Qingyu merasa kecewa, tetapi dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimana wanita ini tahu dia ada di sini? Alasan mengapa Yang Mulia Tianxuan dapat menentukan lokasi dengan sangat tepat adalah karena Yao Qingyu memiliki sebuah domain. Tentu saja, Pri Bulan Darah adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bagaimana wanita di depannya tahu di mana dia berada? Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia buru-buru menemukan ikan yang berdebu di perangkat penyimpanan ruangnya. Inilah yang dilakukan Yan Jingru sebelum mereka berpisah, membelah artefak diagram Tai Chi menjadi dua ikan, Yin dan Yang. Mereka dapat merasakan lokasi satu sama lain. Pada saat itu, Yang Yu, yang telah lama terdiam, menoleh dan menunjuk ke arah wanita berpakaian putih yang berada di dekatnya. Masih menyangkal bahwa itu kamu. Yao Qingyu sangat gembira dan meraih lengannya. Yan Jingru tersenyum pahit. Bagaimana mungkin aku lupa? Yao Qingyu juga memiliki ikan yang padanya. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Dia diam-diam mengambil ikan yin dari dadanya. Satu yin dan satu yang, kedua ikan itu terlepas dari tangan kedua pria tersebut saat bertemu, lalu menyatu kembali, berubah menjadi simbol Tai Chi. Setelah sekian lama, dua ikan, dua orang, bersatu kembali. Yan Jingru menyentuh dahinya dengan satu jari, dan ekspresi wajahnya berubah. Dalam sekejap, wajah yang sangat cantik muncul, memikat semua orang yang melihatnya dan meninggalkan kesan yang mendalam. Ini adalah tampilan riasan yang akan membuat banyak wanita iri. Wajahnya tampak seperti dipahat, tanpa celah sedikit pun. Meskipun gaunnya robek dan dia tampak sangat berantakan saat itu. Namun, dia tetap memberikan kesan keindahan yang memesona, seperti peri dalam sebuah lukisan. Dia menatap wajah Yao Qingyu, matanya dipenuhi emosi yang kompleks, dan menghela napas pelan. Sudah lama sekali, Qingyu. Yao Qingyu menariknya ke dalam pelukannya. Merasakan kelembutannya, perasaan tidak nyata muncul di hatiku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu secara tiba-tiba seperti itu. Semuanya terasa begitu tidak nyata. Yan Jingru merasakan pelukan erat Yao Qingyu, dan hatinya perlahan merasa tenang. Dia berulang kali mendengar tentang banyak keajaiban Yao Qingyu, dan menyaksikan dia tumbuh selangkah demi selangkah menjadi raksasa di konstelasi Tianxing. Bagaimana mungkin dia, yang masih berada di tahap pembentukan inti, tidak merasa malu? Bagaimana mungkin dia tidak khawatir bahwa Yao Qingyu tidak lagi peduli pada wanita yang hanya pernah berhubungan intim dengannya sekali? Untungnya, semua kekhawatiran itu ternyata tidak perlu. Yao Qingyu masih memiliki perasaan terhadapnya. Memikirkan hal itu, matanya sedikit memerah, dia menyandarkan dagunya di bahu pria itu, dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang pria itu,
dan suaranya sedikit bergetar. Aku pergi mencarimu, tetapi keluargamu mengatakan kau tidak ada di sana. Kupikir kau menghindariku. Yao Qing ingat. Yan Jingru pernah pergi ke gua bulan pemakaman untuk mencarinya, sementara Yao Qingyu kebetulan berada di kuil tulang putih pada waktu itu. Oleh karena itu, keduanya saling melewatkan satu sama lain. Di luar dugaan, Yan Jingru akan memiliki pemikiran seperti itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menangkup pipi Yan Jingru dan menciumnya dengan dalam. Setelah sekian lama, keduanya perlahan berpisah. Yao Qingyu berkata, apakah saya perlu menjelaskan? Wajah cantik Yan Jingru sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya untuk membenamkannya di dada pria itu. Kepalanya bergoyang lembut. Kau terlalu mempesona, sementara aku masih berdiri diam. Akulah yang tidak menyukai diriku sendiri. Yao Qingyu menatap orang yang ada di pelukannya dan merasakan gelombang kelembutan di hatinya. Dalam upaya mencari kesempatan untuk meraih jiwa yang baru lahir, Yan Jingru meninggalkan kota Jiuzun, lalu meninggalkan benua Fengyue, dan berkelana ke konstelasi Tianxing. Kesulitan yang mereka alami selama waktu itu sudah jelas terlihat. Dia diam-diam mengeluarkan pil bayi surgawi kelas atas dan berkata, aku telah menyimpannya untukmu sejak lama. Ambil sekarang. Yan Jingru merasa geli sekaligus jengkel. Dia meminum pil bayi surgawi dan berkata, setelah sekian lama, aku masih mendapatkan kesempatan jiwa naschenku darimu. Yao Qingyu mencubit pipinya dan berkata, tepat sekali. Senang sekali ada seseorang di sisiku, kau tak perlu menderita tanpa kesulitan. Yan Jingru bukan lagi peri penyendiri seperti dulu. Saat itu, dia berbaring tenang dalam pelukannya seperti seekor burung kecil yang bersarang di sarangnya. Namun, dia tidak menelan pil bayi surgawi. Setelah berpikir sejenak, dia mengembalikannya kepada Yao Qingyu sambil berkata, simpan saja untuk orang-orang penting lainnya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Yao Qingyu mengerutkan kening, apa maksudnya ini? Yan Jingru tak bisa lagi menyembunyikannya. Melihat Tungku yang bergejolak semakin hebat, dia berkata, Tungku ini terus-menerus mengejar saya. Selama ini aku bersembunyi dengan nama samaran, tapi aku tidak bisa merahasiakannya lagi. Yao Qingyu terkejut. Sedang diburu oleh artefak suci? Apakah ini mungkin? Yao Qingyu memandang Tungku yang tak terkendali itu dan berpikir, mungkinkah kau menyimpan dendam terhadap pemilik Tungku ini? Tidak ada penjelasan lain. Namun, pemilik artefak suci seringkali adalah makhluk-makhluk di tingkat alam suci. Yan Jingru lahir di sebuah konstelasi terpencil, Tianxing, dan latar belakangnya hanyalah keluarga Yan, bahkan tidak sebanding dengan 8 sekte Tianxing. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki hubungan dengan seorang santo? Yan Jingru menggelengkan kepalanya, tampak bingung, dan berkata, aku juga tidak tahu. Tungku itu muncul sejak saat aku lahir dengan akar spiritual dan mulai berlatih seni bela diri. Oh, terlahir dengan akar spiritual? Jadi, tampaknya Tungku itu merasakan akar spiritual Yan Jingru dan itulah sebabnya ia bergegas mendekat. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang fisik Yan Jingru? Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia harus menyingkirkan Tungku itu. Jika itu hal lain, Yao Qingyu mungkin akan merasa itu merepotkan. Namun, artefak suci yang rusak itu tidak berani bertindak lancang di hadapannya. Dia merangkul pinggang Yan Jingru dan berkata sambil tersenyum tipis. Mulai sekarang, kau mungkin harus selalu berada di sisiku di setiap langkah.